Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media. Baik, pada kesempatan hari ini kami dari Polsek Jambi Timur akan rilis terkait dengan ungkap kasus yang dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Jambi Timur. Pada hari ini ada satu kasus terkait dengan penipuan dan atau penggelapan. Jadi berdasarkan laporan polisi LP nomor B 63 tanggal 22 Agustus 2024 terkait dengan laporan dugaan adanya penipuan dan atau penggelapan atas nama pelapor Johan. Nah, Johan ini merupakan warga dari Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru. Jadi kronologisnya si korban ini ditawari oleh si pelaku ada di belakang kita, si Ari. Dia menjanjikan untuk membeli mobil, dijanjikan bisnis dengan nanti keuntungan nantinya hasilnya dibagi dua. Nah, jadi si tersangka ini menjanjikan, artinya menyampaikan kepada pihak korban bahwa ada mobil Mazda 2 di wilayah Merangin seharga nilainya 90 juta. Ketika ini nanti akan dijual kembali, nanti seharga bisa 100 juta. Jadi ada keuntungan 10 juta, nantinya akan dibagi dua. Nah, atas bujuk rayu tersebut, si korban tergiur terkait dengan iming-iming yang disampaikan oleh si pelaku. Selanjutnya dimintalah dana dengan beberapa tahap. Ada yang 1 juta, 2 juta, yang terakhir 46 juta. Jadi total semuanya 50 juta. Nah, setelah uang yang dikirimkan kepada si pihak si pelaku ini, mobil yang disampaikan tadi dihadirkan memang, tetapi mobilnya adalah Mazda 2 warna merah. Jadi awalnya dijanjikan Mazda warna putih. Komplain si pihak ini, si pihak korban, kenapa kok jadi warnanya merah, sedangkan jadi awal Mazda 2 warna putih. Nah, jadi disampaikan oleh si pelaku ini bahwa ini tahunnya lebih tinggi, kemudian lebih bagus. Nah, jadi bisa kita jual kembali. Nah, akhirnya mobil diserahkan kepada si pihak korban. Nah, dengan catatan STNK dan BPKB menurut pengakuan daripada si tersangka ini dia pegang. Nah, setelah itu seminggu kemudian mobil itu kembali lagi diambil oleh si pelaku dengan alasan ada orang yang membeli. Nah, setelah itu mobil dibawa, tidak ada kabar berita lagi, bahkan HP pun dihubungi tidak aktif. Atas dasar laporan tersebut, dari hasil pemeriksaan, setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata mobil Mazda yang warna merah tadi itu bukan juga dibeli dari Merangin, tetapi dia adalah hasil daripada ingin menjualkan kepada si korban, tetapi pura-pura dia sebagai pemilik, intinya gitu. Jadi mobil itu Mazda 2 itu diketahui punya si saksi Antori. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, kemudian kita laksanakan gelar perkara. Kita tetapkan si tersangka Ari sebagai tersangka. Selanjutnya kita lakukan penahanan di Polsek Jambi Timur untuk dalam rangka proses penyidikan dan pemberkasan. Terkait dengan hal ini, terhadap tersangka kita kenakan pasal 378 dan atau 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun. Mungkin itu saja apa yang mau ditanyakan rekan-rekan. Mungkin ada masukan saran. Izin Pak Kapolsek, jadi berapa kerugian yang dialami korban, Pak Kapolsek? Oke, untuk kerugian di sini ini ada 4 tahap. Yang pertama 1 juta itu dijanjikan untuk berangkat ke Merangin. Kemudian ada 1 juta lagi dijanjikan untuk beli tiket. Kemudian ada 2 juta lagi dijanjikan untuk operasional. Nah, yang terakhir adalah untuk sebanyak 46 juta. Jadi harga ini 90 juta menurut keterangan si pelaku ini, tetapi 50 juta ditanggung oleh si korban, 40 juta oleh si pihak tersangka. Ternyata
ini sama sekali tidak ada dan bukan mobil hasil belian, tetapi mobil yang dipinjam dari saksi Antori. Mungkin seperti itu. Jadi kerugian yang dialami oleh pihak korban senilai 50 juta. Ada lagi? Baik, jadi barang bukti yang berhasil diamankan apa saja Pak Kapolsek? Untuk PP yang diamankan dalam hal ini berupa ada screenshot percakapan daripada si pihak pelaku dengan pihak korban, kemudian ada bukti transfer, kemudian masih kita lakukan pencarian nanti HP milik tersangka. HP milik tersangka masih kita upayakan lakukan pencarian, nantinya kita sita. Untuk tersangka sudah lama kenal, Pak? Untuk untuk tersangka sendiri dengan korban sudah saling mengenal, sehingga dengan bujuk rayu rangkaian perkataan bohongnya si pelaku ini membuat korban menjadi tertarik karena dijanjikan keuntungan nantinya dibagi dua. Itu. Pak, izin Pak mau bertanya Pak, untuk uang yang didapatkan pelaku digunakan untuk apa Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka sendiri bahwa uang yang digunakan ataupun diperoleh dari hasil kejahatan ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan salah satunya digunakan untuk bermain ataupun judi slot, judi online. Itu yang masih kami dalami. Izin Pak, kalau tersangkanya ditangkap di mana Pak? Untuk tersangka sendiri karena sudah dipanggil 2 kali tidak hadir dan tidak kooperatif, kita amankan dan kita tangkap di rumahnya. Selanjutnya kita bawa ke Polsek Jambi Timur dalam rangka untuk dilakukan proses pemeriksaan dan kita lakukan penahanan. Mungkin itu saja rekan-rekan. Ya, oke, baik, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.